Pada tanggal 14 Desember 2025, di pantai Bondi Beach, Australia, terjadi penembakan massal yang dilakukan oleh dua orang, di mana pelaku melakukan penembakan secara random terhadap warga atau kepada para wisatawan yang sedang berada di pantai Bondi Beach. Nah John, jadi kali ini kita bahas berita yang lagi rame, yang lagi viral, di mana ada sebuah aksi kriminal yang dilakukan oleh dua orang yang digadang-gadang nih John, pelaku ini adalah ayah dan anak. Jadi nih John, Bondi Beach itu bukan pantai biasa buat warga Sydney. Ini adalah simbol liburan, kebebasan, tempat yang lepas untuk menghilangkan stres. Dan di tanggal 14 Desember 2025, hari Minggu sore, dan di sana sedang ada acara komunitas bernama Hanukkah by the Sea. Jadi ini semacam acara rutinan, seperti acara damai yang isinya keluarga, anak-anak, orang tua, bukan acara politik ya John. Jadi ini bukan juga acara seperti demo, bukan konflik, tapi murni tentang perayaan, keagamaan, dan kebersamaan. Ya semacam kayak toleransi atau mungkin ya. Dan yang bikin ngeri nih John, ini bukan kejadian lama, ini baru-baru ini dan masih ramai dibicarakan sampai sekarang John. Dan hari ini John, aku mau ngajak kalian untuk membahas peristiwa yang lagi ramai banget diberitakan ya kan, yaitu penembakan di Bondi Beach, Sydney. John, subscribe dulu John. Let's go. Yeah, somebody got it. Somebody got it. Yeah. Go away. He's got guns. They shooting. I told you, bro. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu 14 Desember 2025. Lokasinya bukan tempat sembarangan nih John, Bondi Beach, salah satu pantai paling terkenal di negara Australia, bahkan dikenal di dunia. Dan pada sore itu, ratusan orang sampai ribuan orang berkumpul karena ada acara bernama Hanukkah by the Sea. Jadi ini adalah perayaan keagamaan komunitas Yahudi, tapi sifatnya yang sangat terbuka, di mana di situ banyak keluarga datang, ada anak-anak kecil, ada wisatawan, suasananya yang sangat begitu santai. Di mana pada saat itu cuaca yang sangat cerah, orang-orang duduk di pasir, ada yang ngobrol, ada yang foto, intinya tidak ada satupun yang mengira tragedi akan terjadi. Jadi nih John, di mana semua orang sedang menikmati acara tersebut, tiba-tiba nih ada suara tembakan yang membuat acara itu menjadi mencekam John. Di mana semua orang itu berlari John menyelamatkan diri mereka sendiri dari dua orang yang sedang melakukan penembakan secara random tersebut. Bapak mo, hindi. Hindi tayo siya. Hindi ako pasalo. Nasa pasalo pero nakikita yan. Marami wala mo. Pero ¿qué pasó? Digamos, kamu aja. Di mana ada dua orang yang teriak memanggil anaknya, ada yang bersembunyi di balik mobil, di kios, bahkan di tong sampah. Jadi benar-benar semua orang itu pada panik John, jadi mereka udah nggak tahu tempat, yang penting mereka itu bisa sembunyi aja udah. Dan dalam beberapa menit saja nih John, pantai yang biasanya penuh dengan tawa berubah menjadi tempat yang paling mencekam. Jadi situasi itu menjadi sangat kacau John pada saat itu. Kemudian nih John, setelah situasinya mulai dikendalikan, baru kelihatan betapa parahnya kejadian ini. Dalam waktu yang singkat, banyak orang yang terluka, sebagian karena tembakan, sebagian lagi karena terjatuh dan terinjak saat berusaha menyelamatkan diri. Jadi dua orang ini melakukan penembakan secara brutal John, secara random ya kan, jadi mereka itu nggak pilih-pilih siapa yang mereka tembak. Dan koreksi John bila aku salah, menurut laporan awal yang beredar di media sosial John, belasan orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Menurut berita yang saya tangkap nih John, ada sekitar 16 orang yang menjadi korban aksi penembakan tersebut. Kemudian yang bikin hati miris nih John, korbannya adalah lintas usia. Dari anak-anak sampai orang tua. Pantai yang biasanya menjadi simbol liburan, sore itu berubah menjadi tempat sirine ambulans. di mana banyak teriakan dan kepanikan. 10 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
Dan banyak yang nanya nih John, siapa pelakunya? Berani banget ya kan melakukan aksi penembakan secara random seperti ini. Polisi Australia kemudian menyampaikan informasi yang sangat penting di mana pelaku tersebut adalah 2 orang dan menurut pemberitaan mereka adalah ayah dan anak. Gila banget John. Ayah dan anak melakukan aksi penembakan random seperti itu ya kan. Di mana sang ayah yang berusia 50 tahun dan sang anak yang masih muda yaitu berusia 20 tahun. Ngeri banget John. Jadi si ayahnya ini mengajak anaknya untuk melakukan aksi kriminal seperti ini. Gila sih. Dan menurut petugas, 1 di antara mereka tewas di lokasi setelah ditembak oleh polisi. Sementara 1 lainnya berhasil diamankan meski dalam kondisi terluka. Kemudian nih John, identitas dan latar belakang si pelaku ini langsung jadi fokus utamanya untuk melakukan penyelidikan. Dari temuan awal, aparat menduga aksi ini tidak dilakukan secara acak, melainkan menargetkan acara tertentu. Tapi nih John, polisi juga menegaskan penyelidikan masih berjalan dan publik diminta tidak berespekulasi untuk berlebihan. Kemudian nih John, dari hasil penyelidikan awal, polisi menyebut ada indikasi radikalisasi ideologi. Bukan konflik pribadi, bukan masalah spontan. Ini yang bikin negara Australia, negara dengan hukum senjata yang sangat ketat, ikut terguncang. Karena nih John, serangan seperti ini sangat jarang banget terjadi di negara Australia. Dan yang patut dicatat John, respon aparat tergolong sangat cepat. Polisi New South Wales langsung mengepung area, mengamankan lokasi, dan mengevakuasi warga yang masih terjebak. Di tengah kekacauan itu, muncul juga cerita aksi berani dari warga sipil. Ada 1 pria yang sangat nekat mendekati pelaku dan berusaha melucuti senjatanya. Dan aksi ini kemudian disebut-sebut menyelamatkan banyak nyawa, meskipun sangat berisiko. Dan ini menunjukkan satu hal John, di tengah teror, keberanian manusia itu masih ada. Aksi ini kemudian dipuji langsung oleh Perdana Menteri negara Australia. Setelah kejadian itu, negara Australia langsung berduka, di mana Perdana Menteri menyampaikan bela sungkawa, mengecam keras aksi kekerasan ini, dan menegaskan bahwa serangan terhadap warga sipil tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apapun. Reaksi ini juga datang dari berbagai negara John, keamanan di acara keagamaan dan ruang publik ditingkatkan. Banyak negara yang ikut waspada karena kejadian ini mengguncang rasa aman di tempat yang selama ini dianggap relatif sangat aman. Mungkin kalian tahu John, bahwa negara Australia ini benar-benar negara yang sangat aman. Negara seaman Australia bisa ada penyusup ya kan, melakukan penembakan massal. Ya mungkin ada orang dalam ya kan John yang menyusup di mana dia bisa melakukan aksi seperti itu. Kemudian setelah kejadian ini John, keamanan langsung diperketat di pantai Bondi Beach. Diskusi soal ekstremisme, toleransi, dan keamanan publik kembali dibuka. Dan Bondi Beach hari ini masih sama secara fisik John, di mana pasirnya tetap putih, lautnya tetap biru, tapi secara memori tanggal 14 Desember 2025 akan selalu dikenang. Di mana peristiwa ini memicu diskusi yang sangat besar di negara Australia. Jadi di negara Australia akhir-akhir ini sedang membicarakan soal keamanan acara publik, pengawasan kepemilikan senjata, sampai isu ekstremisme dan kebencian berbasis identitas. Gimana nih John? Mungkin kalian ada yang tahu tentang berita ini John, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah John, jadi tragedi ini buat ngingetin kita John akan satu hal, kekerasan bisa datang bahkan di tempat yang kita anggap paling aman. Dan yang kita bisa lakukan John adalah tetap kritis, tetap peduli, dan tidak menormalisasikan kekerasan sebagai hal biasa. Dan semoga John dari tragedi ini ada pelajaran yang benar-benar bisa diambil, bukan cuma untuk Australia, tapi untuk kita semua. Kalau menurut kalian John, apa pelajaran terbesar dari kasus Bondi Beach? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.